kata Romo di khotbah-khotbah itu, kata Romo, Islam itu bukan agama, nabinya tukang kawin, kitab sucinya contekan dari Alkitab. Ya. Tapi kemudian dalam hati tidak adil kalau saya tidak belajar Islam. Nah kemudian saya bertekad, oh kalau begitu ya saya akan belajar Islam mulai dari membaca terjemahan Al-Quran. Nah kemudian saya pergi ke shopping center di kalau sekarang jadi Taman Pintar, itu dulu ada gerobak-gerobak penjual buku. Nah ada yang dari sosial agensi, tapi ketika itu saya keliling, memang saya minta saya mau beli Al-Quran yang terjemah, ditunjukkan ini enggak. Jadi saya keliling, tidak ada Al-Quran yang pengen saya beli seperti dalam bayangan saya, seperti di Alkitab. Alkitab kan bahasa Indonesia semua, itu semua ada bahasa Arabnya. Saya pada lihat bahasa Arab itu sudah benci sekali, karena di bahasa Indonesia, di jurusan bahasa Indonesia kan ada mata kuliah bahasa Arab. Itu saya dapat K, karena jarang masuk, itu yang ngajar Romo kebetulan jadi dekan. Nah kemudian memang ketika saya sudah syahadat, saya mengulang lagi dapat D, karena ternyata bahasa Arab itu Masya Allah luar biasa, sulit sekali dipelajari. Kata Romo mengakui bahwa bahasa yang tertinggi itu adalah bahasa Arab. Itu struktur tata bahasanya itu juga sangat istimewa. Nah ketika saya mencari Al-Quran seperti bayangan saya itu kayak bahasa Indonesia saja atau bahasa Jawa saja, itu saya dipanggil penjaga sosial agensi. Saya dipanggil, kemudian saya mendekat, oh ada ya Pak, maaf Mbak, ini agamanya apa? Saya terkejut, loh kok Bapak ini menanyakan agama? Terus saya mendekat bisik-bisik, saya Katolik. Oh gitu, Katolik, sini Mbak. Kemudian beliau membuka bahasa Arab, Mbak, ini judulnya dilihat, ini Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu bahasa Arab, sejak wahyu itu diturunkan sampai kemudian sekarang yang namanya Al-Quran ya bahasa Arab semua. Kemudian dibuka lagi, baca judulnya Mbak, terjemahan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini ketika diterjemahkan, ini bahasa Al-Qurannya bahasa Arab, ini terjemahnya. Saya makin heran, loh kok bisa seperti itu? Karena di Alkitab ini kalau saya tanya bahasa aslinya apa, Romo tidak bisa menjawab. Artinya dengan menunjukkan ini loh, Alkitab bahasa aslinya misalnya yang ditunjukkan itu bahasa Latin, bukan bahasa Ibrani. Saya temukan Alkitab berbahasa Ibrani itu tahun 2000 berapa, ketika saya mau debat di Jakarta di rumah Jenderal Hartono. Itu saya kebetulan beli itu, oh ini ada Alkitab yang berbahasa Ibrani, itu pun terjemahan dari bahasa Jerman. Nah kemudian Bapak itu buka lagi, baca ini Mbak, judulnya apa? Tafsir Al-Quran. Ini Al-Qurannya, ini tafsirnya. Jadi yang namanya Al-Quran itu kalau diterjemahkan, kalau ditafsirkan, bahasa asli, bahasa wahyu tidak pernah ditinggal. Itu kayak ditampar dan langsung merinding, karena itu yang saya cari. Yang saya cari itu harus Alkitab itu, kitab suci itu harus ada bahasa aslinya. Kemudian Mbak mau belajar Islam? Iya, saya mau diberi, saya nggak mau. Mbak kalau mau, Mbak mau belajar
pakai yang ini mudah dipahami, itu dari Departemen Agama. Saya beri ya Mbak sebagai hadiah. Maaf Pak, saya nggak mau. Saya punya uang. Karena saya tidak mau dikasihani. Saya tidak mau terikat gitu. Saya bayar, cuma lupa harganya, saya bawa pulang, tapi saya sembunyikan. Saya kemudian mulai membaca. Ya Al-Fatihah saya nggak paham. Tapi ketika saya mulai membaca Al-Baqarah terjemahannya, di situ diperintahkan sholat. Kemudian orang Islam itu kalau di masjid selalu mengatakan saya mau sholat. Sholat berarti sholat itu diperintahkan dan orangnya juga sholat. Baca lagi diperintahkan puasa. Orang Islam itu puasa. Ada zakat. Mereka bilang bayar zakat. Meskipun saya ketika itu belum bisa membedakan zakat fitrah, zakat mal dan lain sebagainya, belum bisa. Tapi saya sering mendengar mau bayar zakat. Berarti orang Islam itu ketika beribadah, ketika puasa, ketika zakat, ketika haji, itu ada perintahnya. Itu yang kemudian memicu saya untuk membaca terjemahan Al-Quran ini. Saya ketika itu kemudian memang kembali lagi ke sosial agensi itu. Saya tanyakan, Pak, masih ingat saya? Iya. Mbak, kalau sudah baca Al-Quran baiknya dilengkapi dengan itu asbabul nuzul. Nah, setelah saya membaca asbabul nuzul ini, saya kaitkan dengan terjemahan Al-Quran. Kemudian di situ saya menemukan apa yang saya cari, bahwa Tuhan itu ahad, satu. Tidak kemudian pertama, tidak, tetapi ahad. Ahad itu satu, tidak ada kedua, tidak ada ketiga. Kalau begitu Islam ini agama yang membawa saya kepada Tuhan yang benar. Orang Islam menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau saya mengikuti Yesus itu adalah Nabi Isa, berarti saya di jalan yang benar.